Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys, semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat ya guys ya. Oke, jadi di kesempatan kali ini saya akan melakukan unboxing dan tes untuk sebuah kartu grafis ya guys ya. Seperti yang teman-teman lihat di layar di sini, saya mendapatkan sebuah kartu grafis dari Inno3D, yaitu Gaming OC X2 GeForce RTX 3050. Kartu ini dilengkapi dengan teknologi Nvidia Ampere Arch, Ray Tracing dan DLSS ya, untuk lebih smooth dalam bermain game. Dan untuk kartu grafis ini memiliki VRAM 8GB, 128 bit dan DDR6 ya guys ya. Oke, ini sepintas untuk spesifikasi atau key fiturnya seperti ini ya. Ray tracingnya udah Gen 2, generasi kedua. Kemudian untuk kartu ini distributor resmi dari PT Sinek Metrodata. Setahu saya untuk Sinek Metrodata itu garansi resminya 2 tahun. Kemudian untuk serinya RTX 3050 Gaming OC X2 8GB GDDR6 ya. 3 DisplayPort, 1 HDMI. Oke, ini untuk box bagian depan dan belakangnya. Ini box bagian belakangnya seperti ini, ada spesifikasi kartu grafisnya. Dan disclaimer ya guys, untuk kartu grafis ini benar-benar masih selayaknya seperti kartu grafis yang masih baru, belum lama dipakai, kurang lebih 4 bulanan, dan langsung upgrade ke RTX 3050 Ti. Dan penggunaannya ya untuk keperluan mahasiswa ya, Zoom dan YouTube seperti itu guys, atau gaming casual. Oke, ini box bagian luarnya sudah kita lihat, dan ini box bagian dalamnya kita buka terlebih dahulu. Box bagian dalamnya untuk kelengkapannya seperti ini guys. Yang pertama tentunya di sini ada nota pembelian ya. Nota pembelian ini saya dapatkan berupa kopian karena dia membeli PC dalam satu set per bulan April 2022 ya. Taruh sini. Kemudian ada apa ini ya, seperti thank you card, thank you for choosing this Inno3D card. Dan juga ada power supply guideline ya, power supply guideline seperti kartu seperti ini ya. Tulisannya apa ya? Ya, ini mungkin seperti peringatan ya terkait pemilihan power supply seperti itu. Oke, kemudian kita keluarkan terlebih dahulu kartu grafisnya. Di sini ada apa ini, silika gel silika gel. Oke, kita taruh situ. Dan ini packingnya benar-benar imut ya guys ya, mantap seperti itu guys, mantap. Kita buka terlebih dahulu untuk boxnya ya, tampil seperti ini dalam bungkus static pack. Ini kebetulan memang belum saya keluarkan. This product is not designed for crypto mining ya, jadi tidak didesain untuk keperluan mining. Dan ini benar-benar like new banget guys, mulus kinclong seperti itu. Oke, kita buka perlahan. Ini benar-benar saya unboxing dari awal ya, karena kartu grafisnya ini masih mulus seperti layaknya kartu grafis yang masih baru guys. Oke, jadi ini kartu grafis ini dilengkapi dengan dual fan ya, dual fan khas dari Inno3D, mantep banget. Build quality-nya juga mantep dan cukup berat juga. Untuk heatsinknya berwarna chrome, mantap jiwa ya, mulus kinclong. Dan untuk tutup portnya di sini juga berlogo Inno3D. Kita buka semua ya biar afdol. Walaupun yang saya pakai di HDMI portnya ini, HDMI port. Oke. Jadi desainnya ciri khas dari Inno3D, mantap guys, mulus banget, mulus kinclong. Di bagian atas di sini nanti akan ada lighting menyala di tulisan Inno3D GeForce RTX dengan membutuhkan 6 pin power tambahan. Untuk seri RTX 3050 ini benar-benar sudah premium ya, untuk high quality komponennya tentunya. Kita pula dengan heatsinknya mantap. Ini bagian exhaust-nya, saluran exhaust-nya, pembuangan anginnya di bagian bawah. Benar-benar mantap, heatsinknya tebel. Kemudian kita lihat di bagian display ya. Di bagian display ini displaynya sangat lengkap ya, ada 3 buah display port dan 1 buah HDMI port, dan platnya kinclong. Oke, kemudian di bagian baliknya ini guys, bagian baliknya ini heatsinknya juga tebel banget, mantap, jos. Untuk di sini kalau kita lihat serinya Inno3D RTX 3050 ya, Gaming OC X2 3 DisplayPort, HDMI, GDDR6 8GB, M3050208D6X. Kalau warranty void if remove-nya di sini per bulan 9 2022. Kemudian untuk tokonya di sini kalau kita lihat
bulan 4 2020, bulan 4 2022 ya guys ya. Pembeliannya per bulan 4 2022, karena seperti yang kita tahu beberapa distributornya memang ada extended warranty ya. Kalau di sini tertera 9 2022. Oke, tinggal nanti kita ikuti yang mana, bebas. Kalau di nota per bulan 4 2022 berarti akan berakhir di bulan 4 2024. Kalau sesuai dengan di sini ya per 9 2022. Mantap. Jadi ada dua opsi ya. Oke, kita akan menuju ke PC. Kita akan tes kartu grafis ini ya. Saya pasang lighting dulu. Kita arahkan ke sini. Oke, jadi kita akan pasang di port PCI Express dengan 8 pin power tambahan ya. Pasang tegak lurus, tekan aja, mantap, 90 derajat. Kita kunci dengan sehelai baut, cukup ya. Dan kartu ini membutuhkan 8 pin power. Kita berikan 8 pin power tambahannya ya, jangan lupa guys. Ada tulisan PCI Express 8 pin power ya. Kita pasang 8 pin powernya. Ini ulet kabelnya, jadi kita harus pasang secara hati-hati. Oke, mantap. Kalau terbalik dia gak akan masuk, jadi tenang aja. Kita paskan dulu sini. Ini saya turunkan ya, biar lebih asoy. Oke, kita pasang port HDMI nya, HDMI port ya. Saya gunakan port HDMI dan power supply 700 watt 80 plus bronze. Kita nyalakan dulu sebentar. Oke, kita nyalakan ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sip, cetar guys, terang membahana lampunya, dan display udah tampil tentunya. Display udah tampil ya. Ini kita tunggu nanti. Kipasnya sepertinya auto fan control ini ya, tapi kita lihat saja, kita pantau guys. Ini sudah masuk ke Windows. Saya arahkan dulu layarnya. Sudah masuk ke Windows ya. Oke, kita arahkan dulu ke sini. Oke, jadi saya tes per 21 September jam 19.40 malam ya. Ini resolusi layar belum berubah ke Full HD. Jadi kita tunggu sampai terdeteksi untuk resolusinya ya. Artinya driver terdeteksi dengan baik untuk Inno3D RTX 3050. Dan ini kartu grafis benar-benar kinclong ya guys ya, like new, seperti itu. Oke, kita tunggu terlebih dahulu sampai resolusi berubah. Resolusi berubah menjadi Full HD, artinya antara PC dan GPU sudah saling synchronize ya. Synchronization. Jadi ini belum saya tes sama sekali. Ini langsung unboxing pertama, langsung saya bikin videonya guys. Kita langsung tes ya. Karena biasanya kan saya dapat paket, langsung saya unboxing tes pertama, lanjut tes kedua yang saya record. Nah ini tes pertama langsung kita tes dari unboxingnya, benar-benar unboxing ini. Oke, resolusi layar sudah Full HD ya. Kita buka software pendukungnya dulu biar lebih valid ya. Kipasnya udah idle. Habis ini saya tunjukkan guys, ini saya buka dulu software pendukungnya.
MSI Afterburner, GPU Z, 3D Mark, dan hardware info ya. Biar loading lebih dahulu. Kipasnya udah ideal nih guys, saya tunjukkan ya guys ya. Sorry, kipasnya udah ideal, mungkin nggak kelihatan. Sorry. Kita sorot pakai senter. Nah, kipasnya udah ideal ya guys. Sorry, tangan satu soalnya. Oke, kita ke layar lagi. Oke. Sembari kita tunggu loading, di sini kita buka aplikasi pendukungnya. Suhu di 37 derajat Celcius idle. Terus kita buka hardware infonya. Prosesor berada di suhu 39 sampai 48 ya. Nah, untuk kartu grafis di sini suhu terendah di 36 dan saat ini posisi 37 untuk kipas idle ya. Kipas idle alias tidak berputar atau 0 dB seperti itu. Oke, ini untuk GPU Z-nya, kita intip terlebih dahulu spesifikasinya. Kita zoom ya guys ya. Oke, paskan dulu. Kita search di sini. Inno 3D RTX 3050 Touch Power Up. Ya, seperti ini. Mantap. Inno 3D RTX 3050 Twin X2 OC ya. Kita komparasi dengan yang di GPU Z. Kartu ini dengan arsitektur GA106LHR, arsitekturnya bernama Ampere, teknologi 8nm, transistornya udah 12.000 juta. Kemudian subvendornya dari Nvidia Inno 3D yaitu 10DE16 3D. Ini kalau ingin teman-teman tahu cara membaca GPU device ID, ya mungkin teman-teman udah pada tahu. Render tekstur mappingnya di 32/80 dengan sendernya di 2560. Mantap ya guys, just bisa expression 16 kali 4.0 dan saat ini berjalan di 8 kali 1.1 dengan DirectX support 12_2 ya. Untuk kartu grafis ini dibekali dengan VRAM GDDR6 Micron 8GB, bus bitnya 128 bit dengan bandwidth 224 GB per detik. Bandwidthnya kencang banget guys, 224 GB per detik. Dan untuk kartu grafis ini dia sudah mendeteksi tentunya driver terbaru. Di saat ini yang saya pakai 512.77 ya, yang saya pakai di Windows 10 64 bit DCH dan BHQL ya, di signaturenya Windows Hardware Quality Labs. Untuk base clocknya di 1552, memorinya 1750 dan bus clocknya 1830. Kartu ini dual slot, panjangnya 24 cm, lebarnya 12 cm dan TDP-nya 130 watt dengan suggested power supply-nya 300 watt. Di DisplayPort-nya versi 1.4a dan HDMI udah 2.1 dengan 8 pin power ya. Jadi DirectX-nya udah 12 Ultimate guys, mantap jiwa, jos. Oke, kita akan coba tes benchmark kartu grafis ini. Kita akan tes menggunakan time spy di preset 1080 ya. Saat ini suhu idle di 40 derajat Celcius dengan kondisi kipas yang idle ya. Kipasnya tidak berputar seperti itu. Oke, kita paskan dulu layarnya. Ciamik soro terkoro-koro guys, mantul jual ya. Jadi kalau momen-momen sekarang ini di pasaran itu, kalau kita ingin mencari kartu grafis yang benar-benar pure bukan bekas mini, itu memang sangat-sangat harus teliti ya, harus teliti seperti itu guys. Dan dari semua yang ada di pasaran itu memang sangat-sangat susah untuk mengidentifikasinya. Setidaknya kita sudah berpengalaman untuk menggunakan beberapa kartu grafis, dari situ kita bisa melihat sedikit perbedaannya. Nah, ini kalau kartu BNIB, BNOB atau yang korban upgrade baru sebentar pakai itu memang rata-rata mulus, kinclong, bersih. Nah, tapi kalau yang bekas mining ya teman-teman bisa simpulkan sendiri seperti itu. Oke, kita akan lihat di layar di sini
ya guys ya. Kartu ini sudah posisi 55 derajat Celcius, kipas sudah muter dengan GPU load di 99%, temperatur 58 derajat Celcius, TDP nya di 122 watt, dan clock speednya mantap guys, 7 GHz ya. Jadi teman-teman kalau pasangkan kartu grafis ini dengan kartu grafis dengan prosesor yang speed kencang generasi baru, tentunya teman-teman akan dapat optimal performance ya, yang lebih optimal lagi. Ini saya menggunakan i5 4690K aja saya udah ngerasa mulus banget ya, apalagi jauh di atasnya ini. Oke, saat ini perputaran kipas di 39% RPM atau di 1400 RPM, dan dia memiliki average FPS 41 fps dengan maksimal 86 fps, dan suhu tertinggi posisi di 65 derajat Celcius ya, 65-64 derajat Celcius seperti itu. Clock speednya kencang banget untuk menjalankan time spy ya, mulus seperti itu. Lanjut ke time spy graphic test 2. Time spy graphic test 2 tentunya ini lebih berat daripada time spy graphic test 1, dan saya rasa RTX 3050 ya sangat mudah untuk melibas benchmark time spy yang kedua ini, seperti itu guys. Dan tentunya kartu grafis ini sangat estetis ya, dia memiliki lighting no 3D yang tentunya sangat cetar warnanya. Oke, temperatur di 61 derajat Celcius dengan load di 99% sampai 100% ya, mulus banget untuk shadernya. Clock speed stabil di 7 GHz, average di 24 fps, dan realnya di 30 saat ini 31 fps. Temperatur di 65 derajat Celcius. Ini untuk kartu yang bener-bener masih sangat-sangat baru ya, mulus kinclong guys. Untuk tekstur mappingnya benar-benar mulus. RTX 3050 ya. Banyak sekali yang mengkomparasi RTX 3050 dengan RTX 2060 ya. Ya tentunya banyak yang berpendapat bahwa RTX 2050 itu lebih kenceng, tapi dia memiliki VRAM hanya 6. Tapi RTX 3050 itu di bawahnya, tapi dia memiliki VRAM 8GB. Nah, ini sebenarnya ada plus minus yang bisa kita toleransi ya. Untuk penggunanya sih sangat-sangat tidak begitu terpaut jauh signifikannya. Oke, temperatur di 68 derajat Celcius. Ya, suhu tertinggi posisi di 68 derajat Celcius ya guys, tidak menyentuh 70 derajat Celcius untuk time spy graphic test ya, baik yang pertama dan kedua. Yang kedua tentunya lebih berat daripada yang pertama dan sangat-sangat mulus, lancar sekali guys performanya, seperti itu. Oke, di sini untuk prosesor tes ini ya, untuk menggunakan eGPU, kartu grafis cenderung idle di 30%-an, temperatur 50 derajat Celcius, semakin turun. Dan TDP saat idle itu di kisaran 12-13 watt guys untuk kartu grafis ini. GPU load di 19-20%. Clock speednya saat idle itu di 400 MHz ya, sedangkan saat full load di 7 GHz ya. Jadi super duper kenceng guys, mantap jiwa guys. Jadi kita tinggal racikannya aja untuk bisa mendapatkan performa yang bagus, itu semua bisa guys, seperti itu. Ya, suhu sudah turun ke 46 derajat Celcius. Untuk seri RTX 3050 ini untuk kipas tuh akan berputar average di 45 derajat Celcius ya. Dia akan berputar, dan 0 dB nya kalau nggak salah di 40 mungkin guys, untuk generasi-generasi yang terbaru ini ya. Ya, ini tesnya sudah berakhir. Kita akan lihat resultnya bagaimana guys untuk kartu grafis ini. Oke, ini tes menggunakan time spy. Dia memiliki graphic score di 6300-an, kemudian GPU skornya di 2800-an, dan time spy skornya di 5322. Average skornya di 5544. Jadi tidak terpaut banyak untuk dengan skor average-nya. Tapi kalau kita lihat secara grafis di sini, frekuensi kartu grafis ini saat menjalankan benchmark 1, benchmark 2 sangat stabil ya, sangat stabil. Nah, tentunya di sini kalau kita lihat dari grafik tes 1 dia dapat 65 derajat, dan grafik tes 2 di 68,59 derajat Celcius. Jadi super duper adem. Suhunya juga mantap guys untuk performanya. Oke, dari sisi sensor, kartu grafis ini berjalan di efektif clocknya di 1989 MHz, memori clocknya di 1750, dan untuk
gap dari GPU fan 1 dari idle-nya 0%, current saat ini di 30% dan maksimal saat full di 54% ya. Untuk TDP-nya sendiri minimum 6 watt, current idle di 7 watt dan maksimal di 129 watt. Mantap guys, performanya mantap sih. Oke, untuk overall untuk tesnya kurang lebih sampai di sini guys. Kita akan lanjut tes kartu grafis berikutnya. Jangan lupa subscribe. See you on the next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.